Sudah. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar? Baik. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus awali dengan doa. Jadi, berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang yang tidak ada. Siapa? Maria Magdalena. Ya. Jadi satu orang saja yang tidak hadir ya? Oke. Jadi materi hari ini tentang cerpen. Sebelum Ibu mulai lanjutkan materi hari ini, Ibu mau mengingat kembali materi yang sebelumnya dulu. Kira-kira di antara kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa coba? Masih ingat toh? Masih ingat? Masih. Kenapa kalian mulai sekali? Kurang ingat ya? Materi minggu lalu tentang apa? Tentang teks berita. Teks berita. Jadi saya pikir kalian semua masih ingat tentang materi minggu lalu mengenai teks berita. Tapi saya kurang yakin kalau kalian paham kalau teks berita itu kalian sudah paham semua. Jadi saya mau coba dulu. Benny, coba jelaskan teks berita itu seperti apa? Teks berita adalah teks yang berisikan informasi terkait suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita. Oke. Jadi baik. Berarti Ibu anggap bahwa kalian sudah paham mengenai teks berita. Atau jangan sampai cuma Lady saja yang paham. Yang lain sudah Paham, Ibu. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai teks berita. Sekarang kita masuk di materi yang hari ini yaitu teks cerpen. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, Ibu mau tulis dulu kompetensi dasar hari ini. Jadi hari ini KD 3.1 mengenai KD 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur cerpen yang meliputi tema, alur, penokohan, amanat, dan lain sebagainya. Oke, jadi pada kompetensi dasar 3.1 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan untuk kalian yaitu minimalnya kalian harus mampu menentukan unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen tersebut. Nah, sebelum masuk lebih jauh mengenai cerpen, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian ini sudah pernah dengar kata cerpen atau mungkin ada yang sudah pernah membaca cerpen mungkin? Sudah. Berarti kalian hebat.
cerpen berisi cerita pendek. Wawan bilang cerpen itu teks yang berisi cerita pendek. Ada yang lain? Saya itu. Apa Eva? Cerita yang berbentuk prosa fiksi. Cerita yang berbentuk prosa fiksi. Ya, prosa fiksi. Siapa lagi? Saya Ibu. Siapa itu? Maria. Nama siapa? Noviana apa? Ceritanya singkat dan memiliki permasalahan. Ya, singkat dan memiliki permasalahan. Ada lagi? Saya Ibu. Ya. Tin. Cerpen itu adalah cerita yang bukan kejadian yang nyata dan hanya dibuat-buat. Ya, cerita bukan nyata. Atau rekaan. Ya, rekaan atau cerita yang bersifat imajinasi. Nah, jadi apa yang sudah kalian berikan, apa yang sudah kalian jawab itu sudah benar sekali. Tentang dulu. Jadi berdasarkan apa yang sudah kalian paparkan di sini, itu sudah menjelaskan bahwa keempat hal ini sudah termasuk di dalam cerpen. Jadi kesimpulannya bahwa cerpen itu merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, tentunya di dalam sebuah cerpen itu dia memiliki permasalahan atau konflik di dalam cerita tersebut. Nah, yang dimaksud dengan fiksi di sini, Ibu mau tekankan lagi bahwa cerpen itu dia hanya memiliki ceritanya itu hanya bersifat rekaan. Tadi yang di sini tidak nyata, artinya hanya berdasarkan imajinasi saja. Ceritanya tidak betul. Jadi seperti itu. Untuk garis besar mengenai cerpen kalian sudah pahami? Sudah. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen seharusnya itu di dalam cerpen dia memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tetapi karena mengingat waktu kita singkat, Ibu mau menjelaskan saja mengenai unsur intrinsik saja. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas mengenai unsur ekstrinsik. Jadi, unsur intrinsik itu merupakan unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Jadi, unsur intrinsik itu dia terdapat di dalam karya sastra. Kalau ekstrinsik berarti berada di luar. Kalian bisa bedakan in dengan x. Kalau in berarti di dalam, sedangkan x berarti di luar. Nah, jadi pembahasan kita hari ini mengenai unsur intrinsik ya teman-teman. Jadi unsur intrinsik yang pertama di sini meliputi tema. Nah, tema itu merupakan hal pokok di dalam sebuah karya sastra, sebuah cerpen. Dalam hal ini cerpen yang kita bahas di sini. Jadi tema itu hal pokok, teman-teman, hal pokok atau hal yang mendasar. Apa yang terdapat dalam cerpen itu? Nah, itu yang disebut dengan tema. Jadi Ibu mau jelaskan sedikit bahwa kebanyakan ada siswa yang salah membedakan tema dengan judul. Jadi mereka menganggap bahwa Ibu tema itu yang ini, misalnya judulnya tentang cinta sejati. Nah, berarti temanya cinta sejati, bukan ya teman-teman. Jadi tema itu dia secara
ada alur maju, alur mundur. Yang ketiga alur campuran. Nah, alur maju berarti ceritanya dimulai dari awal hingga akhir. Kalau alur mundur berarti ceritanya dimulai dari mana coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu coba jelaskan? Alur maju seperti apa? Mundur. Kalau mundur itu dicerita dari akhir ke awal. Ya, awal. Jadi alur mundur itu dicerita dari akhir ke awal. Sedangkan alur campuran berarti gabungan dari alur maju dengan alur mundur. Oke. Yang berikut kita masuk pada setting atau kata lain apa? Latar atau setting. Jadi latar itu merupakan tempat terjadinya sebuah cerita. Jadi dalam cerpen itu pasti ada. Kalian kan sudah pernah baca cerpen. Di situ ada tempatnya tidak? Ada. Pasti ada. Di mana? Kantin kita, sekolah, itu yang namanya latar. Jadi latar itu bukan hanya latar tempat, ada latar suasana dengan latar waktu. Latar suasana misalnya dalam cerita itu digambarkan. Misalnya ada sedih, senang, dan lain sebagainya. Itu yang namanya latar suasana. Sedangkan latar waktu berarti apa? Waktu siang hari, malam hari, sore hari, dan lain sebagainya. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau memang merasa bahwa penting silakan ditulis, jangan kemana ya teman-teman. Nanti ibu anggap kalian sudah paham. Minggu depan ibu akan tes lagi. Yang keempat kita masuk pada tokoh. Tokoh merupakan pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh itu merupakan pelaku atau orang-orang yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Jadi tokoh itu ada berapa jenis juga, ada tokoh protagonis, dan apa? Figuran tokoh tambahan. Jadi ada tokoh yang berperan sebagai tokoh penjahat, baik, dan lain sebagainya. Yang kelima kita masuk pada watak atau karakter di dalam sebuah cerpen. Jadi watak itu biasanya disebut juga sebagai sifat. Jadi yang tadi sudah dijelaskan tokoh misalnya tokoh apa tadi? Protagonis, nanti perwatakan yang digambarkan sebagai baik atau apa. Dan yang terakhir kita masuk pada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu merupakan cara pandang penulis dalam mendeskripsikan sebuah karya sastra, dalam hal ini cerpen. Jadi di dalam itu ada cara pandang masing-masing penulis dalam menuliskan karya sastra berupa cerpen tersebut. Jadi di dalam situ bisa ada sudut pandang, bisa berupa sudut pandang orang pertama, pelaku utama, sudut pandang serba tahu, orang ketiga. Nah, sudut pandang pelaku utama biasanya itu kata gantinya berupa apa? Kalian tahu? Orang pertama, pelaku utama. Apa? Aku, saya, bentar dulu. Jadi dalam sudut pandang pelaku utama, kata ganti yang digunakan dalam cerita itu dia lebih banyak menggunakan kata gantinya aku atau saya. Yang kedua adalah sudut orang ketiga. Orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti apa? Kami, kita, dia. Jadi ini merupakan penjelasan mengenai sudut pandang. Yang terakhir kita masuk pada amanat. Itu unsur intrinsik yang terakhir. Amanat atau apa? Pesan. Jadi amanat itu merupakan
Jadi sebentar ibu bagi teks cerpen, kalian harus bisa menentukan unsur-unsur yang tadi ibu jelaskan. Kalau tidak bisa tentukan berarti ibu anggap kalian semua gagal dalam pembelajaran hari ini. Ya Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ibu akan bagi cerpen ini, kalian berkelompok dulu. Satu kelompok cuma 2 orang, karena ibu tidak mau kalian buat ribut dalam kelas. Jadi cukup satu kelompok 2 orang. Bagaimana yang saya ini? Ya kalau kau sendiri saja, kalau memang dalam teman-teman bisa digabung dengan teman yang di depan. Ya, Ibu. Ini ada cerpen di sini, cerpennya tentang baik luar dalam. Tidak tahu di sini seperti apa, jadi kalian baca baik-baik. Cerpennya tentang persahabatan. Silakan baca, nanti ibu kasih waktu untuk kalian baca, terus tentukan unsur-unsur yang tadi ibu jelaskan. Ibu kasih waktu 5 menit karena cerpennya tidak terlalu panjang, jadi kalian baca terus pahami baik-baik, kemudian tentukan dia punya unsur-unsur yang terdapat di dalam. Setelah itu bacakan apa yang sudah kalian kerjakan, atau nanti ibu akan tanya satu-satu. Oke, jadi baik. Yang ini sudah kalian tulis toh? Sudah Ibu. Jadi ibu hapus saja ya. Ya, Ibu. Jadi baik, ibu pikir tadi waktu 5 menit itu cukup untuk kalian kerjakan itu teman-teman. Iya. Ibu anggap kalian semangat saja ya, karena kalian coba ya. Beda umur saya kalau lebih tua dari kalian. Jadi serius, ibu harap kita pelajaran biar ada solusi, tapi ibu harap kalian harus memahami apa yang sudah disampaikan kepada kalian teman-teman. Ya. Bisa adik, bisa apa? Teman. Musuh ibu? Jangan. Jadi ibu pikir apa yang sudah dibagikan kalian sudah harus paham. Selesai kerjaan itu. Sekarang kita mau bahas sama-sama dulu. Ibu tanya, sudah bilang kelompok mana yang sudah? Berarti semuanya kita bersama. Ibu harap apa yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ibu minta. Jangan nanti masukin prinsip kami tahunya mata kalian tempatkan di halaman. Itu salah. Ibu anggap kalian gagal. Jadi ulang. Mulai dari awal ya teman-teman. Kalian sudah baca semua cerpen yang tadi toh? Sudah, Ibu. Judulnya apa? Judul, bukan tema. Ibu minta judul. Baik keluarga. Apa? Baik keluarga. Ya, ceritanya dengan judul Baik Luar Dalam. Sekarang ibu mau tanya dulu, yang pertama definisi yang pertama, tema. Siapa yang bisa? Kamu mana yang bisa? Ya, dua di situ. Kira-kira tema apa yang terdapat di dalam cerpen luar? Apa tadi? Cerpen apa? Baik luar dalam. Baik Luar dalam. Baik luar dalam. Apa? Di sini menurut saya itu temanya persahabatan. Temanya apa? Persahabatan. Oke, menurut Dionisius tema yang terkandung dalam cerpen luar dalam itu persahabatan. Persahabatan para siapa? Tias dan Dian. Dia dan Dian. luar biasa. Tepuk tangan. Memang ibu anak-anak luar biasa semua. Tapi kasihan karena memang dia laki-laki sendiri. Pikiran kau di antara semua wanita yang cantik. Yang kedua apa? Alur. Kelompok mana yang menjawab? Kira-kira alur apa yang di sini? Ayo, silakan lanjut ke sana. Siapa yang bisa?
Ceritanya tuh mengandung alur maju. Jadi ceritanya itu dimulai dari awal hingga akhir. Yang berikut apa? Tokoh. Setting. Oh, itu bukan setting. Setting. Setting atau Latar. ya, setting atau latar. Latar. Kira-kira latar. Latar. Latar yang terdapat dalam Tempatnya film. itu di rumah diam, di depan rumah, terus di atas pohon. Pada suasananya cerah. Ya. Coba dijawab suara yang keras sama-sama. Settingnya di Serius, ibu mau serius ya teman-teman, jangan terlalu gila. latar atau setting itu yang pertama di rumah diam, di depan rumah. Pola. Diam. Latar yang pertama apa? Di rumah diam, depan rumah Ya. diam. Latar ada 3 bagian yang tadi ibu sudah jelaskan ya. Ada latar, latar tempat. Yang kedua apa? Suasana. Suasana. Yang ketiga waktu. Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumah diam. Di rumah dia. Ya, di rumah dia. Kemudian suasananya apa? Suasananya cerah. Suasana. Suasana itu apa? Sedih, gembira, senang, sinis, apa lain sebagainya. Sini. Sinis. Ya. Oke. Jadi suasana yang dalam cerpen itu berupa sinis. Sini. Diam. Ada lagi mungkin? Tidak ada gembira, senang? Tidak. Tidak ada itu. Oke. Kemudian waktunya kapan? Apa? Pagi hari. Pagi hari. Berarti kelompoknya Leni ibu anggap belum terlalu pagi atau siang? Pagi hari. Pagi hari. Pagi yang cerah itu. Ya, jadi ibu menganggap bahwa kelompoknya Leni kurang konsentrasi karena belum terlalu puasa betul-betul. Yang berikut apa? Tokoh. Tokoh. Kira-kira tokoh siapa? Apa sih yang ada dalam cerita? Ada Dian, Lisa, Tias, dengan Bibi pembantu rumah. Oke. Dari tokohnya ada siapa? Dian, Ulang Yolanda. Dian, Dia Lisa, bisa Tias, Dias Tias dulu. Dias Tias, Pias. Sudah. dengan Bibi pembantu rumah. Pembantu rumah. Jadi ada berapa tokoh